Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Chantia Danaiswari, NPM 056, Paralel A, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timur. Saya dan teman saya, Anissa Rahma Salsabila, NPM 051, akan mempresentasikan bagaimana uji hipotesis menggunakan web GESK. Nah, pertama-tama hal-hal yang harus kita siapkan yaitu yang pertama, laptop atau PC. Sebenarnya dapat menggunakan HP, akan tetapi hasilnya kurang jelas untuk hasil analisisnya dan summary-nya. Lalu yang kedua, file Excel berisi data-data responden yang telah dikelompokkan berdasarkan per indikatornya. Lalu yang ketiga, kita membutuhkan internet. Dan yang keempat, kita membutuhkan aplikasi search engine, bisa Internet Explorer, dan Chrome, dan sebagainya. Khusus untuk menggunakan aplikasinya, itu hanya bisa menggunakan Internet Explorer. Tetapi jika ingin hanya menggunakan webnya saja, bisa langsung dapat menggunakan Google Chrome. Nah, lanjut ke langkah-langkahnya untuk menguji hipotesis menggunakan web GESK. Pertama, buka web browser Google Chrome, lalu kemudian ketikkan pada kolom pencarian yaitu semgeska.com. Selanjutnya, yang kedua, kita harus menyiapkan tabulasi data pada Microsoft Excel dengan format file .csv. Nah, seperti ini tampilan tabulasi datanya. Tabulasi datanya harus sudah per indikator agar saat di web GESK-nya itu tidak bingung web GESK-nya dan datanya itu valid, tidak salah format penamaannya. Selanjutnya, yang ketiga, kita harus melakukan upload data dengan memilih file yang akan diujikan pada web GESK. Jadi ini tampilan web GESK-nya, kita pilih choose a file dan browse. Lalu klik file yang kita miliki, yaitu file Excel dengan format .csv. Selanjutnya, yang keempat, kita tunggu hingga proses upload datanya itu selesai dan kita harus atur dulu input specifications pada sebelah kanan itu dengan mencentang checkbox header dan memilih separator semikolon. Ini penting untuk diingat. Kenapa memilih separator semikolon? Karena tabulasi datanya berbentuk seperti yang di slide sebelumnya. Agar nanti saat di web GESK-nya itu tersusun rapih seperti pada slide berikut ini. Pada gambar 4.20 itu rapih seperti kolom-kolom dan baris-barisnya. Dan tidak membingungkan untuk dianalisis oleh web GESK-nya, datanya itu. Nah, selanjutnya itu kita atur missing datanya di sebelah kanan itu. Kita atur missing datanya dengan memilih listwise deletion. Selanjutnya, yang kelima, kita klik model pada menu sebelah kiri. Kemudian buat model dengan memilih build a model by syntax yang seperti ini ya. Nah ini kan ada model, terus kita pilih dulu build a model by syntax-nya. Nah, lalu kita itu harus input modelnya dulu yang ingin dianalisis dengan menggunakan sintaks pada text box input your model. Nah, di sebelah kanan tadi ini ada contoh dari bagaimana penulisan model sintaksnya. Ini harus diperhatikan agar ini tidak terjadi error, karena ini akan berpengaruh ke seluruh kesimpulan dari model data kita itu.
Nah, contoh model dari kelompok saya yaitu yang pertama, TSQ sama dengan garis gelombang TSQ 1 ditambah TSQ 3 ditambah TSQ 4 ditambah TSQ 5 tambah TSQ 6 tambah TSQ 7 tambah TSQ 8 tambah TSQ 11. Ini dikarenakan mengapa begitu banyak, karena ini itu per indikator dari variabel TSQ kami memang banyak, dan ini totalnya seluruh indikator kami terdapat 25. Dan yang tadi itu measurement model itu sampai seluruh variabelnya itu habis, kita tuliskan sintaks sampai BNT sama dengan garis gelombang BNT 3 ditambah BNT 5. Pokoknya measurement model itu berisikan dari variabel sama dengan garis gelombang dan per indikatornya itu ditambahkan. Sedangkan untuk structural model ini itu membutuhkan perkaitan antara variabel dengan yang satu dengan variabel yang lain. Contohnya itu seperti TSQ dengan SAT, TSQ dengan USF, TSQ dengan US. Ini merupakan sintaks dari model kami. Nah, lalu yang hal seperti itu diketikkan di sini, di input your model text box-nya WebGSK. Lalu setelah itu kita klik tombol Analyze Model dan tunggu hasil running modelnya dibuat. Dan ini adalah hasil dari model yang telah dibuat. Dapat dilihat ini cukup banyak peta penyebarannya, karena memang kami menggunakan indikatornya cukup banyak. Seperti ini. Contohnya ada SAT ke INS, terus ini dari BNT itu ada BNT 3 sama BNT 5. BNT itu nyambung ke SAT, dan ke bawahnya lagi ini TSQ ya. Contohnya TSQ ke TSQ 1, TSQ 3, INQ ke INQ 2, INQ 7, dan sebagainya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah yang ketujuh, yaitu pada main menu sebelah kiri akan tampil summary, parameter estimates, plots, qualitative measure, effect, dan latent measure jika analisis yang kita lakukan berhasil tanpa adanya error. Jadi akan tampil seperti pada gambar ini, hasil-hasil dari analyze model yang dilakukan, seperti itu. Nah, pada gambar akan tampil pada main menu summary, itu akan tampil summary information atau hasil summary model fit yang terdapat beberapa hasil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai fit. Nilai fit berkisar dari 0 sampai 1. Semakin besar nilai ini, semakin banyak varians pada variabel dihitung dengan model yang ditentukan. Dari hasil, diketahui bahwa nilai fit pada model penelitian kami yaitu 0,5995. Ini sesuai dengan hasil. Lalu yang kedua ada adjust fit atau AFIT. Nah, nilai AFIT itu memperhitungkan kompleksitas model. Pada gambar, diketahui bahwa nilai AFIT yaitu 0,5894. Atau bisa dibilang hampir mendekati baik, karena hasil pengukuran yang dilakukan yaitu lebih dari 0,5, seperti itu. Nah, selanjutnya ada GFI. Nilai GFI ini dikatakan baik jika mendekati 1. Pada gambar sebelumnya, nilai GFI yaitu 0,9878, atau dapat dikatakan bahwa model yang dibuat hampir mendekati baik karena nilai yang dihasilkan yaitu mendekati 1. Nih, GFI-nya 0,9878. Lalu selanjutnya ada SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual. Nah, nilai SRMR ini dikatakan baik jika mendekati 0, berkebalikan dengan GFI. Nah, pada gambar sebelumnya, nilai SRMR yaitu 0,1146, di mana nilai SRMR yang dihasilkan pada model yang kami buat yaitu mendekati 0.
maka model yang dibuat dianggap sebagai indikasi kecocokan pada kovarian sampelnya. Selanjutnya ada hasil summary FitM. Nah, FitM ini menunjukkan seberapa besar varians dari indikator dijelaskan oleh suatu model pengukuran. Pada gambar yang sebelumnya, menunjukkan nilai FitM yang dihasilkan yaitu 0,7321. Atau dapat dikatakan bahwa varians dari indikator pada model yang dibuat cukuplah besar jika diukur dengan model pengukuran. Lalu ada FitS. Nah, FitS ini menunjukkan seberapa besar varians dari variabel laten diperhitungkan oleh sebuah model struktural. Pada gambar diketahui bahwa nilai FitS yaitu 0,2982, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa varians dari variabel laten yang dibuat pada model penelitian kali ini cukup kecil jika diukur dengan model struktural, seperti itu. Jadi kalau FitM itu mengukur seberapa besar varians dari indikator, kalau FitS itu mengukur seberapa besar varians dari variabel laten, seperti itu, dengan model struktural. Jadi ini kan FitS, S itu struktural, FitM, M itu measure atau pengukuran. Nah, di sini tampil hasil dari parameter estimate, min menu dari parameter estimate. Jadi diketahui pada gambar bahwa hasil estimasi parameter yang kami gunakan yaitu parameter loading, kesalahan standar bootstrap atau SAS, dan interval kepercayaan 95% tiap indikator. Pada hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk indikator sub 3, INS 2, dan US1 memiliki nilai estimasi parameter yaitu 1, dan nilai standar error yaitu 0. Hal itu terjadi karena pada ketiga indikator tersebut tidak ada pembanding indikator lain pada sebuah variabel laten yang sama, sehingga kemungkinan errornya tidak ada, dan estimasi parameter atau perkiraan bebannya tetap 1. Jadi dia tidak ada standar errornya karena tidak ada pembanding indikator yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu plots. Nah, plots ini merupakan hasil estimasi parameter dalam bentuk grafik. Jadi kalau di main menu itu di bawahnya parameter estimates ada plots. Nah, pada gambar 4.27 atau yang ada di tampilan layar ini, model yang dibuat menggunakan estimasi parameter loadings, sehingga plot yang ditampilkan yaitu hasil dari estimasi parameter loading. Jadi itu kalau parameter loading itu tadi kan hasilnya itu berupa tabel. Ya ini. Nah, di sini di plot ini dibentuk dalam grafik atau semacam diagram batang. Jadi yang diambil itu hanya estimate-nya aja. Seperti itu. Ini tampak seperti ini hasilnya. Jadi yang digambarkan di dalam grafik ini tuh hanya estimate-nya, nilai estimate-nya saja, seperti itu. Selanjutnya, saya Sri Cantia akan melanjutkan materi. Nah, di sini terdapat gambar 4.28 yaitu berupa hasil pengukuran kualitatif menggunakan WebGSK. Nah, pada gambar 4.28 ini menunjukkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan metode Cronbachh-Alpha dan metode dari Dillon-Goldstein-Rowe. Pada hasil tersebut ini dapat kita ketahui bahwa pada variabel sub, INS, dan US ini memiliki hasil nilai 1. Nah, apa maksud dari hasil nilai 1? Nilai 1 ini berarti konsistensi dari indikator pada variabel tersebut hanya memiliki satu nilai yang digunakan untuk menguji reliabilitasnya. Mengapa bisa menghasilkan 1? Nah, hal ini juga dikarenakan karena tidak adanya nilai indikator pembanding lainnya, sehingga nilai yang dihasilkan itu tetap, yaitu 1. Dan
nilai pada Cronbach's alpha itu yang direkomendasikan yaitu lebih dari 0,60. Nah, dapat dilihat pada gambar 4.28 ini, nilai Cronbach's alpha-nya setiap variabel itu rata-rata memiliki hasil lebih besar dari 0,60. Dan jika hasilnya itu lebih besar dari 0,60, terkecuali untuk variabel SRQ dan ISQ yang memiliki hasil kurang dari 0,60 ini hanya dapat dikatakan cukup reliabel. Sedangkan untuk yang lainnya yang sudah lebih dari 0,60 itu menandakan bahwa variabel tersebut sangat reliabel. Nah, ini selanjutnya terdapat gambar 4.29, pengukuran kualitatif juga. Nah, tetapi ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang di sini yang akan dibahas yaitu average variance extract. Nah, pada gambar 4.29 ini menunjukkan hasil average pada pengujian validitas sebuah variabel laten. Nah, untuk variabel sub, INS, dan use ini memiliki hasil nilai 1. Ini juga penyebabnya dikarenakan hanya memiliki satu nilai indikator dan tidak ada nilai pembanding indikator lainnya. Seingat saya itu yang INS ini atau sub dan use itu hanya memiliki satu saja, satu nilai pembanding. Jadi tidak ada nilai pembanding indikator lainnya pada variabel tersebut. Jadinya hasilnya itu 1. Nah, selain itu, tidak adanya nilai pembanding itu, variabelnya tetap bisa dipastikan validitas tersebut pada variabel dikatakan valid. Kemudian, untuk hasil jumlah nilai eigen per blok indikator yang di bawah ini, TSQ1, hasilnya INQ1, lalu yang sub itu 0, INS 0, use itu 0, dan yang sebagainya ini, nilai eigen per blok indikator ini dikatakan memenuhi karena memiliki hasil nilai yaitu 1, terkecuali untuk variabel yang 0 tersebut yaitu sub, INS, dan use. Nilai pada AV yang direkomendasikan yaitu lebih besar atau sama dengan 0,50. Nah, pada gambar 4.29 ini bisa kita ketahui bahwa nilai pada AV-nya ini setiap variabelnya lebih besar dari 0,50. Maka dari itu semua variabel bisa kita katakan valid. Selanjutnya yaitu pada gambar 4.30 ini menunjukkan hasil efek total dari setiap variabel laten terhadap standar error. Ini kita bisa lihat di mana variabel yang terkena efek total terhadap standar error adalah variabel TSQ ke TSQ, TSQ ke INQ, TSQ ke SRQ, TSQ ke IRQ, INQ ke TSQ, lalu INQ ke INQ. Nah, ini cara membaca dari indirect and direct effects-nya untuk seluruhnya itu seperti tabel perkalian SD. Jadi, bisa TSQ sama TSQ, TSQ sama INQ, lalu bisa sub dengan TSQ, sub dengan INQ, dan sebagainya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pada gambar 4.31, yaitu yang menunjukkan bahwa hasil dari efek tak langsung dari setiap variabel laten terhadap standar error, di mana variabel yang terkena efek tak langsung terhadap standar error adalah variabel TSQ dengan TSQ, INQ dengan TSQ, SRQ dengan TSQ, ESQ dengan TSQ, sub dengan TSQ, ler dengan TSQ, dan ins dengan TSQ.
selanjutnya yaitu ada hasil terkait efek total dari variabel laten pada indikator. Jadi di sini saya memberikan contoh untuk membaca hasilnya, yaitu pada indikator TSQ1 memiliki efek total dengan variabel TSQ dengan nilai 0,038, lalu TSQ1 memiliki efek total dengan variabel INQ dengan nilai 0,0722, lalu TSQ1 dengan SRQ 0,0791, lalu TSQ1 dengan ESQ memiliki efek total yaitu 0,0585, dan selanjutnya TSQ1 dengan variabel sub yaitu 0,0649. Begitupun dengan indikator yang memiliki keterkaitan dengan variabel yang lainnya. Nah, di sini untuk sub 3, kemudian ins 2 dan juga use 1, di sini hasilnya 0 dikarenakan dia hanya memiliki satu indikator dan tidak ada indikator pembanding lainnya, sehingga efek total yang terkena itu tidak secara langsung dijelaskan atau terkena efek total langsung. Jadi dia di sini 0 hasilnya, seperti itu. Nah, di sini deskripsinya yaitu pada gambar 4.32 dan 4.33 menunjukkan hasil efek total dari variabel laten pada indikator terhadap standar error, di mana indikator yang terkena efek total terhadap standar error yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indikator TSQ1 sampai TSQ11 memiliki keterkaitan efek total dengan variabel TSQ, INQ, SRQ, ESQ, dan sub. Lalu yang kedua, indikator INQ2, INQ7, SRQ2, SRQ3, ESQ1, ESQ3, LER1, dan LER5 memiliki keterkaitan efek total dengan variabel TSQ, INQ, dan SRQ. Lalu selanjutnya ada indikator sub 3 dan ins 2 yang hanya memiliki keterkaitan efek total dengan variabel INQ dan SRQ. Lalu indikator sub 1 sampai USF4 memiliki keterkaitan efek total dengan variabel TSQ dan INQ. Selanjutnya ada indikator US1 memiliki keterkaitan efek total dengan variabel INQ. Dan yang terakhir yaitu indikator BNT3 dan BNT5 memiliki keterkaitan efek total dengan variabel TSQ. Nah, selanjutnya ini adalah efek tak langsung dari variabel laten pada indikator. Jadi, di sini saya beri contoh untuk TSQ1. Di sini memiliki efek tak langsung dengan variabel TSQ, INQ, SRQ, dan ESQ. Di sini, efek tak langsung dari indikator TSQ1 ini terhadap variabel TSQ yaitu 0,0722, lalu TSQ1 dengan INQ memiliki efek tak langsung 0,0791, TSQ1 dengan variabel SRQ memiliki efek tak langsung 0,0585, dan TSQ1 dengan variabel ESQ memiliki efek tak langsung yaitu 0,0649. Begitupun yang lainnya. Namun di sini untuk indikator sub 3, lalu ins 2 dan juga US1 yang di efek total tadi hasilnya tidak muncul. Namun jika di efek tak langsung ini kenapa muncul? Karena di sini kan efek tak langsung, bisa dikatakan tidak terkena dampak seluruhnya. Jadi di sini indikator yang ins 2, sub 3, dan US1 masih memiliki efek tak langsung dengan variabel seperti di sini ins 2 ini memiliki
efek tak langsung dengan variabel TSQ dan juga INQ. Di sini yang kedua. Seperti itu. Dan di sini untuk BNT3 dan BNT5 tidak memiliki efek tak langsung dengan variabel apapun. Nah, ini deskripsinya. Jadi pada gambar 4.34 dan 4.35 menunjukkan hasil efek tak langsung dari variabel laten pada indikator terhadap standar error, di mana indikator yang terkena efek tak langsung terhadap standar error yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu indikator TSQ1 sampai TSQ11 memiliki keterkaitan efek tak langsung dengan variabel TSQ, INQ, SRQ, dan ESQ. Lalu yang kedua, indikator INQ2 sampai INS2 memiliki keterkaitan efek tak langsung dengan variabel TSQ dan INQ. Lalu indikator SAT1 sampai U1 memiliki keterkaitan efek tak langsung dengan variabel TSQ. Nah, ini selanjutnya adalah hasil mean, varians, dan korelasi variabelnya. Sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang means. Jadi di sini adalah hasil rata-rata dari setiap variabelnya, di mana di sini dengan jumlah sampel yaitu 100 responden. Sini yaitu means untuk variabel TSQ yaitu 4,0149, lalu INQ mean-nya 3,8247, SRQ 3,4788, ESQ 3,6881, SUB 3,78, LER 4,1416, INS 3,96, SAT 3,8587, USF 3,947, US 3,07, dan BNT 3,6463. Selanjutnya yaitu varians dari variabel. Jadi di sini variansnya untuk variabel TSQ yaitu 0,3799, INQ 0,6345, SRQ 0,7367, ESQ 0,6197, SUB 0,739, LER 0,4608, INS 0,7055, SAT 0,6063, USF 0,5465, US 1,2779, dan BNT 0,5684. Selanjutnya, yaitu di sini ada hasil dari korelasi variabel laten. Jadi deskripsinya, pada gambar 4.36 menunjukkan hasil mean dan varians dari setiap variabel. Kemudian, untuk korelasi antar variabel satu dengan variabel yang lain juga dijelaskan pada hasil di bawah ini. Untuk korelasi dengan variabel yang sama akan memunculkan hasil nilai yaitu 1. Ini seperti variabel TSQ dengan TSQ. Hasilnya yaitu 1. INQ dengan INQ 1. SRQ dengan SRQ 1, dan lain sebagainya. Sedangkan korelasi dengan variabel berbeda akan memunculkan hasil seperti pada gambar 4.36. Jadi, jika terdapat korelasi dengan beda variabel seperti INQ, sini INQ dengan TSQ itu 0,6917, SRQ dengan TSQ yaitu 0,4052, dan seterusnya. Seperti itu. Hanya saja, untuk korelasi antara US dengan LER, INS, dan USF memunculkan hasil nilai negatif. Di sini tampak pada gambar, ini negatif hasilnya. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.